Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bukorobin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang analisis kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kota Palembang. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD, Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI, dan Bapak Beni Dwi Saputra MPD. Baik, di sini saya akan menganalisis tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kota Palembang. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan serius dalam hal kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3%, kenyataannya angka kemiskinan masih tinggi dan urbanisasi memperburuk kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Banyak warga yang pindah ke kota tanpa keterampilan memadai, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin mencolok. Menurut data BPS Kota Palembang pada Maret tahun 2025, seperti gambar di atas, jika dilihat dari grafik presentase penduduk miskin tersebut, Kota Palembang menempati posisi keempat sebagai kota dengan presentase kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah dan presentase penduduk miskin di Kota Palembang. Yang pertama, indeks kedalaman kemiskinan atau P1. Angka ini menurun sebesar 0,26 dari Maret 2024 menjadi 1,40 pada Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin semakin dekat ke garis kemiskinan. Yang kedua, indeks keparahan kemiskinan atau P2. Angka ini menurun sebesar 0,08 dari Maret 2024 menjadi 0,32 pada Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin mengecil. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,4% menurun sebesar 0,73 terhadap persentase pada Maret 2024. Yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab permasalahan. Yang pertama, ketimpangan akses terhadap pekerjaan. Banyak warga miskin kota tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, mereka hanya bisa bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang kaki lima, atau ojek online tanpa jaminan pendapatan tetap. Yang kedua, urbanisasi tanpa perencanaan. Arus migrasi dari desa ke kota terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan penyediaan hunian, lapangan kerja, dan fasilitas publik yang memadai. Hal ini menyebabkan munculnya kawasan kumuh dan tekanan terhadap infrastruktur kota. Yang ketiga, proyek infrastruktur yang tidak merata. Pembangunan lebih berfokus pada pusat kota dan sektor komersial, sementara wilayah padat penduduk miskin kurang mendapat perhatian. Proyek seperti Pasar Cinde yang mangkrak menunjukkan kurangnya prioritas terhadap ekonomi rakyat. Yang keempat, minimnya investasi sosial. Program bantuan sosial dan pemberdayaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga miskin yang tidak terdata dalam sistem kesejahteraan, sehingga tidak menerima bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Yang selanjutnya, dampak dari permasalahan tersebut. Yang pertama, pengangguran meningkat. Ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan banyak warga yang tidak terserap dalam dunia kerja formal. Ini memperburuk angka pengangguran dan memperbesar keuntungan pada pekerjaan informal. Yang kedua, pendapatan masyarakat yang stagnan. Karena bekerja di sektor informal tanpa jaminan, pendapatan masyarakat miskin cenderung
tidak stabil, dan sulit meningkat. Hal ini berdampak langsung pada daya beli dan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, kesenjangan sosial makin melebar. Kelompok kaya semakin menikmati fasilitas dan peluang ekonomi, sementara kelompok miskin tertinggal. Ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang bisa memicu konflik dan ketidakpuasan publik. Yang selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, revitalisasi infrastruktur ekonomi. Banyak fasilitas ekonomi seperti pasar tradisional yang seharusnya menjadi pusat kegiatan UMKM justru terbengkalai. Contohnya pasar Cinde yang sempat mangkrak. Dengan menyelesaikan dan mengaktifkan kembali proyek-proyek ini, masyarakat kecil bisa kembali berjualan, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Kita seringkali tidak memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui pelatihan kerja, program kewirausahaan, dan padat karya, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, perencanaan urbanisasi yang terintegrasi. Urbanisasi yang tidak terkontrol menyebabkan munculnya kawasan kumuh. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah bisa menyediakan hunian layak, memperbaiki infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta mencegah penumpukan penduduk di suatu area. Yang keempat, investasi sosial dan ekonomi. Bantuan sosial dan investasi di sektor informal sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah bisa memperluas jangkauan bantuan, memperbaiki sistem pendataan, dan mendorong digitalisasi UMKM agar mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kota Palembang bukan sekadar tantangan statistik, melainkan realitas sosial yang membutuhkan solusi yang sistematik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi, memperdayakan masyarakat, dan merancang urbanisasi yang inklusif. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Palembang dapat menjadi kota yang berdaya dan sejahtera. Sekian video penjelasan dari saya tentang analisis kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kota Palembang. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.